ya. Shalom. Iya. Kalau minggu lalu saya ngomong shalom nggak ada yang jawab karena cuma video yang di depan saya. Tapi sekarang ada ya 20 orang, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur ya karena Temanggung sudah relatif lebih aman. Walaupun belum 100%, tapi paling tidak untuk Ranggan khususnya sudah kelihatan sudah 0 kasus, jadi kita bisa memulai persekutuan kita, saudara. Dan memang merasa istimewa karena kita menerapkan satu model yang baru dalam beribadah, social distancing, pakai masker. Tapi ini memang harus dilakukan. Terus sekaligus kita bersyukur, saudara. Kenapa? Karena untuk menjaga jarak, maka kami merasa perlu untuk ditambah 1 jam ibadah. Karena kalau semua berkumpul, tentu tidak bisa lagi social distancing. Nah, kita bersyukur untuk ibadah perdana di jam 9:30 ini, saudara. Saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu ketika kita akan mulai ibadah pagi. Dulu rasanya ketar-ketir apakah kira-kira ada yang datang atau tidak waktu kita mulai ibadah pagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati sehingga ibadah pagi boleh terlaksana sampai detik hari ini. Tadi pagi juga banyak anak-anak Tuhan yang datang, tetapi masih dalam kondisi social distancing. Dan kita bersyukur, saya percaya pada jam 9:30 ini juga akan terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa, sehingga kedepannya banyak jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirimkan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Silakan buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-22. Judul renungan pada saat pagi hari ini yaitu menghadapi perubahan, saudara. Menghadapi perubahan. Ayatnya di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Dan Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, silahkan kita akan baca bersama-sama. Juga yang mungkin ada di rumah, yang ada di Temanggung, yang ada di Jogja, Semarang, bisa membaca dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudaraku, dari ayat firman Tuhan ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang Tuhan sampaikan setelah peristiwa air bah yang terjadi pada zamannya Nuh. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Nuh, mulai dari saat ini musim akan selalu berganti, baik musim menabur, menuai, siang dan malam, dingin, panas, kemudian kemarau atau hujan. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan itu menghendaki sebuah perubahan, tidak kemonotonan. Tuhan menghendaki adanya sebuah perubahan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 2 hal dalam kehidupan kita yang tidak berubah. Yang pertama adalah Tuhan. Tuhan tidak berubah. Sifat, karakternya, kasihnya, kuasanya, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Yang kedua, apa yang tidak berubah dalam hidup ini? Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan dunia ini, kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan. Coba kalau kita melihat secara fisik kita masing-masing, saya percaya kita mengalami perubahan. Dulu rambut saya banyak, sekarang rambut saya sedikit. Dulu saya kecil, sekarang sudah besar. Dulu saya belum punya anak, sekarang saya sudah punya anak. Dulu rosok, sekarang sudah mulai kurang rosok. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berubah. Semuanya berubah. Kita memasuki masa perubahan yang sangat-sangat cepat. Kalau saat ini saudara punya HP yang tercanggih, 1 minggu kemudian HP saudara sudah ada yang lebih canggih lagi. Perubahan itu hitungannya tidak dalam kurun waktu tahunan, saudara. Tetapi kalau kita melihat setiap hari, perubahan
teknologi yang kadaluarsa. Karena apa? Karena 10 tahun yang akan datang sudah tercipta teknologi yang lebih canggih lagi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya dunia ini berubah dengan sedemikian cepatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, suatu saat beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan seorang jemaat. Pada waktu itu saya sedang menservis mobil, saudara. Ketika saya ngobrol, saya sampaikan bahwa di dunia transportasi beberapa tahun yang lalu dengan saat ini sudah berbeda jauh. Mungkin saudara pernah mengalami seperti yang saya alami. Kalau dari Magelang mau ke Keranggan naik bis pintu 2, itu biasanya bisnya tidak mau. Ditanya sama kondektornya, turun mana? Keranggan, bisnya langsung pergi. Dan diterima zaman dulu, karena zaman dulu masih banyak konsumennya. Tetapi coba sekarang saudara melihat, kemarin saya ke Magelang dengan istri, melihat bis-bis itu kosong sudah. Paling penumpangnya 1-2 orang. Kami kasihan melihat keadaan seperti itu. Kalau dulu Magelang ke Keranggan banyak yang ditolak, sekarang dari sini sampai ke pos saja diterima, saudara. Bahkan kalau tidak mau diseret-seret. Ini menunjukkan satu perubahan yang luar biasa, saudara. Ada satu sisi menggembirakan, tetapi ada satu sisi yang menyedihkan. Itu adalah dua sisi dari perubahan. Perubahan bisa menjadikan sesuatu yang positif, tetapi perubahan juga bisa menghasilkan sesuatu yang negatif. Perubahan menimbulkan sesuatu yang enak, tetapi juga perubahan menimbulkan sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita melihat saudara 4 bulan ini, bagaimana seluruh dunia berubah, kita semua juga merasakan perubahan yang sama. Dulu kita beribadah nyaman-nyaman saja, saudara. Salaman mau sama siapa saja tidak masalah. Tetapi coba sekarang, saudara, dengan yang dikenal saja kita salaman rasanya canggung sekarang. Betul nggak? Ya, salaman harus pakai salam sehati atau salam begini. Kita barusan berkunjung ke rumah teman kita, sahabat kita. Tidak hanya kita yang mungkin deg-degan, yang punya rumah pun juga deg-degan, saudara. Langsung bersih-bersih, cuci tangan dan lain sebagainya. Saudara belanja ke warung, pulang langsung mandi. Ini merupakan perubahan-perubahan yang mungkin harus kita alami dan memang harus kita alami dan kita alami dalam zaman kita saat ini. Semuanya sudah berubah. Tadi saya katakan perubahan itu bisa menimbulkan sisi positif. Dengan adanya virus corona ini, kita menjadi lebih menjaga kesehatan kita. Kalau dulu mungkin kita tidak pernah cuci tangan, sekarang sedikit-sedikit kita cuci tangan. Kalau dulu kita mandi sehari cuma sekali, bahkan kadang-kadang tidak mandi, tapi sekarang mandi bisa lebih dari 1 kali, bisa lebih dari 2 kali. Ya. Kalau dulu tidak pernah olahraga, sekarang saudara-saudara perhatikan di jalan-jalan banyak orang goes, naik motor, jalan kaki, lari-lari. Pemandangan yang kita temukan, yang dulu mungkin jarang pernah kita lihat. Itu sisi positifnya. Tetapi kalau kita melihat sisi negatifnya apa dari 4 bulan ini, saudara? Pertama, kita jadi agak susah untuk berkomunikasi secara langsung. Dalam hubungan sosial kita menjadi dibatasi. Kemudian yang kedua, dalam segi ekonomi, Bapak Ibu Saudara mungkin pernah merasakan dan mungkin sedang merasakan bagaimana income pemasukan kita menjadi berkurang secara drastis. Dari pembeli yang tadinya banyak sekarang menjadi berkurang. Dari bekerja sekarang bekerja dari rumah, bahkan tidak sedikit yang akhirnya di PHK. Ini adalah dampak-dampak negatif dari apa yang terjadi dari suatu yang dikatakan berubah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita bagaimana sikap kita anak-anak Tuhan dalam menyikapi perubahan ini. Karena mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita sedang menghadapi masa-masa seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita akan melihat bersama-sama ada 3 hal yang perlu diingat ketika perubahan itu terjadi. Sekali lagi, ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya ingat ketika perubahan itu terjadi. Apa saja hal itu? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan mempunyai umatnya. Apa arti kalimat ini, saudara?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan itu bukanlah sesuatu yang murah. Perubahan itu mahal. Perubahan itu mahal. Dan kita menjumpai banyak anak-anak Tuhan yang frustasi dengan perubahan ini. Ada orang-orang yang tadinya sangat sibuk, tiba-tiba harus istirahat di rumah. Ada orang-orang yang sehari mungkin bisa mendapatkan puluhan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan rupiah. Tiba-tiba penghasilannya berturun secara drastis. Ada orang-orang yang begitu ketakutan untuk keluar rumah karena takut tertular dan lain sebagainya. Perubahan itu sesuatu yang mahal, dan tidak sedikit anak-anak Tuhan dan orang-orang secara umum tidak siap dengan hal ini. Berapa banyak kadang-kala kita menjumpai orang-orang yang akhirnya menjadi stres terhadap perubahan ini. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di TV, orang tidak salah di daerah Medan sampai tidak lagi peduli ini jenazah, ini pasien COVID atau tidak, karena mereka begitu tertekan terhadap kondisi ini. Secara ekonomi sudah sulit, sekarang kondisinya tambah seperti ini. Keluarga ada yang meninggal, pengennya dikuburkan secara layak, tetapi keluarga ini mengidap atau terindikasi menderita COVID, memaksakan diri untuk bisa menguburkan. Ini menunjukkan gejala-gejala frustasi yang sedemikian rupa. Tidak hanya di kalangan warga negara Indonesia, bahkan mungkin pemerintahan kita pun tidak sedikit yang akhirnya frustasi melihat keadaan seperti ini. Artinya apa, saudara? Artinya tidak semua orang siap dengan perubahan. Dan mungkin di antara kita mengalami hal yang sama, syok terhadap perubahan ini. Tapi kabar baiknya adalah saudara tidak mengalami sendiri. Banyak orang mengalami. Dan yang paling membahagiakan kita masih punya saudara-saudara seiman yang bisa menghibur kita. Amin, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur masih punya komunitas yang bisa saling menguatkan. Mungkin saat ini tidak bisa secara langsung ngobrol, tapi saudara bisa menguatkan teman-teman kita yang lain lewat WA. Kita bisa mendukung, mendorong yang lain ketika mungkin kita tidak tahu bahwa orang atau teman kita, sahabat kita sedang mengalami satu kondisi yang sangat terpuruk, satu kondisi yang sedang berat. Tiba-tiba mendapatkan broadcast lewat WA, siraman rohani yang menyejukkan hati, sehingga itu bisa menguatkan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada dua lembaga yang diciptakan oleh Tuhan secara langsung. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah gereja. Terhadap dua lembaga ini Tuhan menitipkan kepercayaannya. Supaya apa? Supaya setiap orang dalam keluarga, setiap orang dalam gereja boleh merasakan keluarga yang benar-benar diberkati, keluarga-keluarga yang benar-benar saling memperhatikan, keluarga-keluarga yang seperti apa? Keluarga-keluarga yang ideal, keluarga-keluarga yang bisa menjadi contoh, keluarga-keluarga yang bisa menjadi teladan bagi yang lain. Tuhan menitipkan kepercayaan itu kepada keluarga-keluarga Kristen dan juga kepada gerejanya, saudara. Nah, oleh karena itu ini sebuah panggilan yang istimewa menurut saya. Berapa banyak kadang-kala kita bekerja merasa putus asa, capek, lelah menjalani hidup kita. Tetapi ketika kita melihat anak kita, suami kita, istri kita, cucu kita, hati kelelahan itu bisa terobati. Rasanya ayam melihat mereka. Inilah fungsi dari keluarga. Demikian pula saudara dengan gereja. Ketika bisa melihat wajah Bapak Ibu saudara, walaupun tidak sempurna melihatnya, hanya separuh saja, tapi saya sangat bersyukur melihat Bapak Ibu semua. Ketika beberapa kali saya mendapatkan WA, bahkan ada yang nelpon juga, begitu kangennya bisa ketemu teman-teman seiman. Ya, saudara bisa akhirnya memahami kan Ibrani pasal yang ke-12 ayat 10, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena ternyata 4 bulan kita nggak ketemu, saudara bisa merasakan rasanya seperti apa.
Memang kita masih bisa beribadah secara online, tetapi saudara tentu bisa merasakan bedanya, betul kan? Ibadah secara online sama secara langsung ini rasanya beda, feel-nya beda. Gangguannya kalau di rumah lebih banyak, tapi kalau di gereja ini saudara bisa konsentrasi, bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Dan ternyata itu tidak hanya saudara, saya yang menyampaikan di sini pun juga lebih bersemangat ketika apa yang saya sampaikan ada yang mendengarkan secara langsung, saudara. Lebih semangat, lebih enak filmnya, rasanya itu lebih enak. Jadi saudara, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pasti menantikan saat-saat seperti ini. Kan ada yang amin, saudara? Ya, saudara menantikan kan ketemu dengan saudara seiman yang lain? Amin. Kangen rasanya. Kok Pak Sunu masih gondrong atau rambutnya sudah pendek? Nah, itu berapa bulan tidak ketemu? Ya kan? Berapa bulan tidak ketemu Mbak Mega? Gendutnya luar biasa sekarang, ya, perutnya, ya, hamilnya semakin besar. Rasanya terhibur ketika melihat saudara-saudara seiman yang lain. Ya, saya memang tidak bisa melihat ekspresi saudara tersenyum, tertawa, merengut atau tidak, saya tidak tahu sekarang. Pokoknya yang penting saya menyampaikan. Nah, itu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seharusnya ketika saudara menghadapi satu perubahan yang menyesakkan hati, keluarga saudara harus menjadi obat. Gereja harus menjadi obat. Oleh karena itu perlu saling mendukung, saling menasehati. Menurut firman Allah tadi sudah dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari saling menguatkan, saudara. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita hidup di akhir dari periode yang namanya akhir zaman. Saudara, pernah nggak saudara bayangin begini? Kan solusi sementara, bahkan mungkin yang paling ideal untuk penyelesaian COVID-19 ini adalah ditemukannya vaksin. Ya, dengan adanya vaksin itu bukan berarti virusnya hilang, tapi virusnya akan menjadi tidak mempan dalam tubuh kita. Itu adanya vaksin. Ya, Pak Jokowi pernah berkata bahwa corona ini tidak akan pernah hilang di dunia. Ini seperti flu, saudara. Flu itu sampai sekarang tidak ada obatnya. Kalau saudara beli obat flu itu bukan obat, itu pereda flu. Tapi bukan mengobati karena memang belum ada obatnya. Sama dengan corona. Kalau besok ketemu vaksinnya, paling enggak kita punya antibodi, ya, punya antibodi untuk menangkalnya. Nah, yang menjadi masalah, kalau vaksinnya itu dalam bentuk chip yang harus ditanam di sini atau di jidat kita, pasang enggak? Nah, sekarang susah kan jawabnya. Sebab di WA sekarang banyak broadcast beredar. Saya punya beberapa video yang sudah mungkin di YouTube sudah dihapus, tapi saya sudah menyimpannya. Ada prediksi-prediksi yang kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan juga bisa tidak. Bagaimana seandainya vaksin itu dalam bentuk chip? Bagaimana? Berarti kita tidak bisa jual beli. Kenapa? Karena orang-orang ketakutan. Oh, dia belum dipasang chip, masih ada virus coronanya. Betul? Berarti kan kita pahit kan? Tapi kabar baiknya adalah sebelum itu terjadi, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Ya, ngomong kanan kirinya dari jarak jauh, makanya tanah beribadah. Ini sifatnya masih prediksi, bukan sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau chip itu ditanam di sini, kalau vaksinnya dalam bentuk chip, maaf, itu sifatnya prediksi. Tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya kita ini sudah hidup di akhir zaman, periode akhir zaman yang paling akhir. Maka
Kadang-kadang kita merasa jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, selain kita memacu diri kita, kita juga butuh support dari teman-teman kita yang lain, saudara-saudara seiman kita. Nah, oleh karena itu, saudara, di tengah situasi seperti ini, perubahan seperti ini, ingat, Tuhan memiliki umatnya. Umatnya apa? Umatnya yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 di sana dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jujur saudara, pernah saudara di rumah tengah tenguk merasa bosan dalam hidup, merasa putus asa? Pernah ya? Apalagi situasi seperti ini. Nah, saudara, kalau sudah pernah merasakan hal itu, siapa tahu teman kita yang lain sedang merasakan perasaan yang sama. Kuatkan mereka. Kalau saudara pernah merasakan rasanya sendiri, loneliness, maka saudara perlu untuk menguatkan teman-teman kita yang lain. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus itu datang, kita semua kedapatan siap di hadapan Tuhan. 2 hari yang lalu, saudara, ketika dalam perjalanan dari Magelang ke Keranggan, saya mendengar dari radio Polaris bahwa di Kalinegoro ada seorang nenek ditemukan gantung diri, saudara. Setelah diselidiki kenapa nenek digantung diri, ternyata penyebabnya adalah dia frustasi karena beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun tidak salah, suaminya meninggal. Dan yang membuat dia frustasi, dia merasa sendiri karena memang dia tidak memiliki anak. Dia hidup sebatang kara. Saya percaya tetangga kanan kiri tetap memperhatikan, tetapi beda. Di tengah kefrustasiannya itu, akhirnya nenek ditemukan menggantung diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena seperti kita pengkhotbah katakan, celaka orang yang sendiri. Tidak ada yang menolong ketika dia sendiri. Oleh karena itu, saya membutuhkan saudara. Saudara membutuhkan saya. Kita semua saling membutuhkan. Mari saling menguatkan di tengah situasi seperti ini, saudara. Amin. Amin. Saudara semua mau saling menguatkan? Haleluya. Hal yang kedua, apa yang harus kita ingat? Selain kita perlu mengingat bahwa Tuhan punya umatnya yang harus saling memperhatikan. Yang kedua, Tuhan mempunyai maksud. Saya percaya di balik semua perubahan yang terjadi selalu ada maksud Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa mengandung sebuah makna. Pasti semuanya ada maksud Tuhan. Memang kita manusia terbatas, tidak bisa untuk menyelami apa sih maksud Tuhan. Kenapa kita semua sudah berdoa dengan sungguh-sungguh wabah coronanya belum berhenti? Saya percaya karena Tuhan punya maksud. Saudara, memang kita saat ini perlu mengubah doanya ya. Karena memang secara teori corona kan seperti tadi saya sampaikan tidak akan pernah hilang di bumi ini. Walaupun suatu saat ketemu vaksinnya. Oleh karena itu doanya, Tuhan tolong supaya jangan doa seperti ini. Tuhan tolong supaya wabah coronanya hilang di dunia ini. Ya bisa bagi Tuhan, bisa. Sekali lagi bisa. Tetapi doanya lebih baik seperti ini. Tuhan, beri saya tubuh yang kuat, beri saya tubuh yang sehat, beri saya imunitas tubuh yang prima, beri saya iman yang kuat supaya bisa menghadapi semuanya. Amin, saudara. Ya. Karena itulah salah satu maksud Tuhan. Tuhan tidak bisa mencabut firman-Nya. Tuhan sudah jelas berkata, sebelum kedatangannya akan ada masa yang sukar. Penyakit sampar akan terjadi di mana-mana. Penyakit sampar itu apa?
Penyakit sampar itu penyakit binatang yang kena manusia. Kita lihat demam berdarah, SARS, Corona, itulah penyakit-penyakit yang dibawa oleh binatang dan kena kepada manusia. Itu penyakit sampar. Itu memang sudah harus terjadi sesuai firman Tuhan, dan Tuhan tidak bisa meralat firman-Nya. Maka doa kita seharusnya adalah, Tuhan berikan saya kekuatan, tubuh yang sehat, imunitas yang baik, supaya saya tetap sehat. Nah itu. Jadi maksud Tuhan dibalik semuanya ini, saudara, yang bisa kita prediksi saat ini adalah pasti akan membawa karakter kita semakin baik. Termasuk ketika saudara mengalami pergumulan hidup, tujuan Tuhan tidak lain dan tidak bukan ialah melatih iman kita, kesabaran kita, karakter hidup kita. Semuanya sedang dilatih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Yesus itu datang, kita itu kedapatan sempurna, saudara. Kita kedapatan tak bercacat, tak bercela, maka perlu dibentuk sedemikian rupa. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, saudara pengen jadi celengan kodok atau pengen jadi guci yang mahal, itu kan tergantung proses yang saudara terima. Kalau kita sedikit-sedikit protes sama Tuhan, ya akhirnya kita bisa jadi celengan kodok yang harganya paling seberapa gitu dan dianggap remeh. Tetapi kalau saudara mau menerima proses Tuhan sedemikian rupa, karakter saudara dibentuk, kesabaran sifat saudara dibentuk, maka suatu saat nanti di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, saudara menjadi pribadi yang bernilai. Karakter dibentuk. Dan melalui corona ini, pola hidup juga dibentuk. Karena Tuhan tahu ini manusia sudah pada tidak sehat. Sudah udaranya dibuat jadi tidak sehat oleh manusia. Kerusakan-kerusakan terjadi ya karena ulah manusia. Maka Tuhan merasa perlu corona diizinkan terjadi, supaya kita semua kembali kepada gaya hidup yang sehat. Sudah olahraga? Masih olahraga? Olahraga dari rumah. Olahraga dari rumah. Masih nekat makan makanan yang campur-campur. Hari-hari ini kita mulai berpikir, kita mulai pola hidup yang sehat. Biasanya rata latus bisa nyatus, rata sikatan bisa disikatan. Inilah Tuhan ingin supaya kita kembali kepada pola hidup yang sehat. Jadi dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa di sini yang senang hatinya ketika diproses? Tidak ada yang senang karena tidak enak, menyakitkan. Tapi ingat, ya, tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi sekali lagi Tuhan pasti punya maksud. Termasuk kalau mungkin saudara saat ini datang dengan pergumulan, mungkin pergumulan keluarga, ekonomi, kesehatan, atau apapun juga, saya percaya di balik semuanya itu Tuhan punya maksud. Ada satu pujian Kidung Jemaat yang nyanyinya seperti ini. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Dan seterusnya. Rapnya berkata, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kenapa Tuhan katakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Saudara tahu pelita zaman dulu bukan seperti lampu sokle. Pelita zaman dulu itu diletakkan di kaki dan jarak pandangnya paling hanya 1 sampai 2 meter saja. Tidak bisa melihat sampai jarak jauh. Tetapi ketika dia menapaki hari demi hari, setapak demi setapak, dengan berhati-hati berjalan seperti kehendak Tuhan,
maka dipastikan dia akan sampai kepada tujuannya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok seperti apa, tetapi mari jalani hari demi hari dengan pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, lakukan yang terbaik. Amin. Jadi ingat, Tuhan selalu punya maksud di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, apa yang harus kita ingat? Kita tidak hanya ingat bahwa Tuhan punya umatnya, Tuhan punya maksud, tapi Tuhan juga punya janji. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Apa janji Tuhan? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, aku tidak akan pernah membiarkan engkau yatim piatu. Bukan dalam pengertian lahiriah, tetapi itu bahasa simbolis yang artinya Tuhan berkata, kalau seandainya suatu saat nanti orang tua meninggalkan engkau, bahkan orang yang kau kasihi sekalipun meninggalkan engkau, ketahui, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Jadi di tengah permasalahan yang sedang terjadi, di tengah perubahan yang sedang terjadi, ingat saudara tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita masih mau tetap bersama dengan Dia, maka mintalah, maka akan diberikan kepada. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Ini bukan bicara sesuatu yang instan. Kalau saudara mencari sesuatu, apakah sekali melihat langsung ketemu? Enggak. Yang namanya mencari itu biasanya harus muter-muter, masuk kolom tempat tidur, cari center dan lain sebagainya. Yang namanya mengetuk, apakah cuma satu kali? Enggak. Yang namanya mengetuk itu pasti berkali-kali. Maka sama, kita dengan Tuhan, kita harus berkali-kali berdoa kepada Tuhan. Bukan artinya kita kurang iman, tidak. Tapi Tuhan sendiri katakan, jangan cemu-cemu kau berdoa. Elia 7 kali berdoa. Tuhan Yesus 3 kali berdoa. Memberi teladan kepada kita untuk kita selalu berdoa. Kalau hari ini saudara belum dijawab doanya, jangan menyerah, terus berdoa kepada Tuhan. Karena percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat pada waktunya. Amin. Saya boleh merasakan, saudara, pada waktu gereja kita akan membangun, saudara, Tuhan atur sedemikian rupa. Tuhan atur sedemikian rupa. Setahap demi setahap Tuhan kirimkan dana. Beberapa hari yang lalu, beberapa saudara mungkin sudah tahu, kita didatangi oleh orang nomor 1 pemerintahan agama Kristen di Jawa Tengah, datang ke gereja kita dan memberikan bantuan untuk pembangunan gereja kita. Proposal sebetulnya sudah 1 tahun yang lalu, sampai saya itu sudah lupa, saudara. Pertanyaannya, kenapa pada waktu itu kok tidak langsung dijawab? Karena Tuhan punya cara. Dana pada waktu itu sudah dicukupkan oleh Tuhan. Aku siapkan untuk dana tahap berikut. Itulah cara kerja Tuhan yang tidak bisa kita selami. Yang penting hati tetap melekat kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di tengah perubahan ini ingat 3 hal itu. Allah memiliki umatnya yang selalu menguatkan. Allah punya maksud di balik semuanya, dan Allah punya janji. Kalau Dia berjanji, tidak mungkin tidak ditepati. Dia adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Ketika Dia berkata, aku menyertai selama-lamanya sampai akhir zaman, percaya. Walaupun mata tidak melihat, tetapi iman percaya. Tuhan bersama. Saya akhiri dengan doanya Musa. Suatu saat, karena bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang keras kepala, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku tidak akan menyertai engkau, tetapi aku akan mengutus malaikatku berjalan bersama dengan engkau dan bangsa. Apa jawab Musa? Tuhan, kalau bukan engkau yang menyertai kami, jangan suruh kami berangkat.
Musa tidak puas hanya dengan malaikat Tuhan. Musa hanya percaya, merasa puas. Musa hanya merasa yakin, mantap menjalani hidup ini kalau Tuhan sendiri yang menyertai. Demikian pula dengan kita, saudara. Penyertaan suami kita, penyertaan istri kita, penyertaan orang-orang yang mungkin kita anggap hebat, semua ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Dia selalu menyertai hidup kita. Jalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberi kita kekuatan. Mari doa Musa kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai persiapan bagi kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati.